Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Zulkarnain Anas dari Prodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Menjadi Mahasiswa Ulil Albab, Cerdas Intelektual dan Spiritual. Pengertian ulul albab menurut para ulama, menurut Ibnu Katsir, sebagai ulul albab adalah sebagai orang yang memiliki akal yang sempurna dan cerdas, yang digunakan untuk mengetahui, merenungi, meneliti suatu dengan hakikatnya, agar diketahui keagungannya. Menurut Imam As-Sa'di, ulul albab adalah orang yang berakal, yang memanfaatkan akal mereka untuk merenungkan dan meneliti kekuasaan Allah, bukan hanya melihat dengan mata tanpa ada pengaruh dan manfaatnya. Menurut Asy-Syarawi, ulul albab adalah orang yang memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi. Mereka diberi petunjuk dengan fitrah mereka bahwa alam yang diatur dan sempurna ini pasti ada penciptanya. Menurut Abu Hayyan, orang yang mengetahui akibat apa yang telah dilakukannya dan mengetahui segala sesuatu sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah. Dari berbagai pengertian yang dikedepankan para ulama tersebut dapat ditarik benang merah yang menghubungkannya bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki akal yang sempurna, bersih dan konsisten. Asab al-ukhlu al-salimah, untuk mengetahui, meneliti, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, sehingga mereka menjadi orang-orang masyarakat terpelajar, learning society, yang terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia dan dipersembahkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ulil albab sendiri dalam Al-Quran ada 16. Di sini saya akan membacakan 3 dalil di antaranya. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang yang arif, orang yang mengingat, berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring ke samping, dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Tuhan, tiada sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Maha suci Engkau, selamatkan kami dari azab neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Untuk dalil yang kedua yaitu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Dan untuk dalil yang ketiga ada di Quran Surah At-Talaq ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra, yang artinya Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang punya akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Quran Surah At-Talaq ayat 10.
Sebagai mahasiswa Sebagai mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di sini saya akan menjelaskan singkat dengan hubungan sains dan Islam. Tidak perlu dipertentangkan antara agama dan sains, sebab pada keduanya memiliki sudut pandang dan struktur karakteristik yang ada pada keduanya mempunyai spesifikasi yang tidak harus dibenturkan antara satu dan yang lain. Sebagai umat Islam, tidak cukup hanya bangga dengan capaian peradaban Islam dalam sains di masa lampau, karena masa kemasan di masa itu adalah berkat kemauan imajinasi yang tinggi para ilmuwan Muslim dalam menggali, meneliti, dan menemukan suatu berubah karya bagi peradaban umat di masa itu. Sementara sekarang ini umat di belahan negara Muslim banyak yang terpecah dalam perang saudara, generasi firqah, kebanjiran narasi hoax, perbuatan, perbenturan paham keagamaan, dan klaim kebenaran masing-masing, sehingga fokus menunjukkan regenerasi para kreator umat dalam bidang sains pasang naik gelombang ilmu pengetahuan itu disebabkan basis teritorial budaya Islam yang luas, meliputi kota-kota dengan kebudayaan 1000 tahun seperti Alexandria, Damaskus, Isfahan, dan Baghdad. Para pemimpin Islam memahami faedah pengembangan ilmu pengetahuan bagi umat melalui berbagai upaya ilmiah. Itulah yang terjadi dan sejarah mencatat semua. Kita dapat dengan bangga menghafal nama-nama besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, Jabir bin Hayyan, dan Al-Biruni. Jorge Sarton, seorang sejarawan ilmu pengetahuan, menyebut masa-masa itu dengan zaman Islam karena berlangsung berturut-turut selama 350 tahun, mulai dari tahun 750 sampai dengan tahun 1100 Masehi. Kemudian diikuti munculnya ilmuwan barat seperti Gerrit Kerman dan Robert Becker. Tetapi hanya 250 tahun, dan ini menunjukkan capaian barat itu pun belum mampu menandingi ilmuwan muslim. Dengan kata lain, total pengaruh ilmuwan muslim mencapai selama 6 abad, sebuah capaian waktu yang demikian panjang. Namun setelah menampaki kejayaan sesuai dengan sunnatullah yang mempergilirkan kejayaan suatu bangsa, masa kemerosotan ilmu pengetahuan umat pun datang. Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab kemerosotan ilmu pengetahuan. Misal, tesis yang mengatakan bahwa Hujatul Islam Al-Ghazali sebagai faktor penyebab kemerosotan umat disebabkan depopularitas teologi, Mu'tazilah, dan sebagainya. Bila diruntun dari berbagai tesis tentang kemunduran ilmu pengetahuan umat, ada beberapa faktor, yakni satu, faktor politik, dua, dialektika, filosof, fuqaha, tiga, lunturnya penghargaan terhadap intelek, empat, faktor kekalahan, Mu'tazilah, lima, faktor Al-Ghazali, enam, tesis naturalisasi, 7. Merosotnya perhatian pada riset ilmiah, dan 8. Faktor eksternal. Sebagai umat Islam, kita tidak benar jika Al-Ghazali itu anti sains, karena di dalam kitab Hiya, beliau mengatakan bahwa belajar ilmu-ilmu yang berdasarkan data-data empiris maupun data-data rasional, al-ulum al-khiyah, termasuk kedokteran, fisika, biologi, dan lain-lain, status keagamannya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau tidak ada orang Islam yang belajar ilmu ini sama sekali, maka orang Islam ikut berdosa. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki karakter ulul albab generasi religius saintifik berwawasan Qur'ani. Ada 12 karakter ulul albab. Yang pertama, bersungguh-sungguh mencari ilmu, membenarkan dan meyakinkan wahyu ilahi. Dua, sinyal akal dan kalbunya
mampu menangkap fenomena dengan pengamatan, pemikiran, dan penelitian sebagai landasan mencari kebenaran, senantiasa zikrullah dan berdoa kepadanya. 3. Mampu berpikir filosofis, empiris, hingga menemukan kebenaran, dan memiliki hikmah, imajinasi, intuisi, dan ilham, dan mampu mengambil pembelajaran atau ibrah. Yang keempat, mampu memaknai pesan langit ilahi yaitu Al-Quran baik secara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Yang kelima, skill dan profesionalisme dalam bidang keilmuan masing-masing merupakan sarana bekal takwa menuju hadiratnya. Yang keenam, membumikan pesan langit ilahi yaitu Al-Quran dalam semua lini kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud manusia yang mampu melintasi zaman dan peradaban. 7. Mampu menangkap kehendak zaman dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggali prinsip-prinsip substansial dari kemukjizatan para nabi dan rasul. 8. Menjadikan kisah dan pembelajaran masa lampau sebagai peta dan strategi jangkar peradaban di masa depan. 9. Memiliki daya kritis yang berpikir faktual terhadap setiap fenomena yang berkembang hidup. 10. Daya kritis harus dalam rangka mencari kebenaran. 11. Berpikir makrokosmos dalam lokus kalbu yang mikrokosmos. 12. Daya upaya berpikir sebagai jalan takwa. Sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Matematika dan IPA, kita harus mengedepankan Al-Quran sebagai landasan ilmu kita. Kita gali Al-Quran, karena di dalam Al-Quran masih banyak sekali yang tersembunyi. Ketika kita dapat menggali itu dengan wawasan ilmiah kita, kita dapat mengembangkan ilmu kita, hingga itu kita dapat memanfaatkannya untuk kemajuan masa Islam kembali yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Undur maqala wala tangdur maqala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.